Di banyak tempat, pernikahan antara perempuan usia 18 sampai 19 tahun dengan laki-laki 25 sampai 30 tahun sering dianggap normal. Dalihnya asik sih, sudah dewasa secara hukum, ya udah yang penting sah. Dulu juga begitu kok. Tapi kalau kita lihat lebih jujur, pertanyaannya bukan soal sah atau tidak, melainkan apakah relasinya setara. Ya, otak remaja akhir belum selesai bertumbuh. Secara neurosains, bagian otak bernama prefrontal cortex yang berfungsi untuk mengambil keputusan jangka panjang, kontrol impuls, penilaian resiko, kemampuan berkata tidak secara tegas, itu belum matang sempurna sampai sekitar usia 24 sampai 25 tahun. Artinya, seorang perempuan 18 sampai 19 tahun bisa kelihatan dewasa, pintar, mandiri, tapi secara biologis pusat pengambilan keputusan hidupnya masih berkembang. Sementara pasangan mereka berusia 27 sampai 30 tahun. Sudah melewati fase itu, sudah lebih stabil secara emosi, finansial, dan pengalaman hidup. Relasi ini tidak setara. Ini bukan cuma beda umur, ini beda tahap perkembangan mental. Disinilah grooming sering tersembunyi. Child grooming bukan selalu soal anak kecil, ini soal pola relasi. Pihak lebih tua memposisikan diri sebagai penyelamat, memberi perhatian intens, membuat yang muda merasa dewasa lebih cepat, mempengaruhi cara berpikir dan keputusan hidupnya. Pelan-pelan menggeser batas tanpa disadari oleh korban. Banyak perempuan muda tidak merasa dipaksa karena grooming tidak terasa seperti paksaan. Ini terasa seperti cinta. Kenapa hal ini bisa dinormalisasikan? Karena budaya sering memuliakan perempuan muda itu lebih patuh, menganggap laki-laki dewasa pantas membimbing, mengira pernikahan otomatis membuat seseorang matang. Padahal menikah tidak otomatis menumbuhkan prefrontal cortex. Dampak yang jarang banget dibahas orang-orang. Perempuan muda sering belum punya identitas diri utuh, belum pernah hidup mandiri, belum selesai mengenal dunia. Ketika masuk relasi yang timpang tadi, suara mereka mudah sekali untuk dikecilkan. Keputusan hidup diambilkan, mimpi pribadi tertunda. Dan ketika sadar, sering sudah terlanjur terikat secara sosial, ekonomi, dan emosional. Ini bukan soal anti laki-laki. Ini bukan tuduhan bahwa semua pria dewasa jahat. Tapi pertanyaan sederhana dan jujur. Kenapa pria 30 tahun memilih perempuan yang baru lulus SMA? Bukan perempuan seusianya yang sudah matang secara mental. Kalau jawabannya karena yang muda lebih nurut, maka ini bukan cinta, ini kontrol. Masyarakat sering bilang, yang penting sah. Tapi sah secara hukum tidak selalu berarti sehat secara psikologis. Ketika perbedaan usia berpadu dengan perbedaan tahap perkembangan otak, yang terjadi bukan sekedar cinta, tapi relasi kuasa yang dibungkus romantisme. Dan mungkin sudah saatnya kita berhenti menanyakan, memangnya ini boleh ya? Tapi mulai bertanya, apakah ini adil? Sekian untuk obrolan tidak terduga hari ini. Kita lanjut kapan-kapan. Bye-bye.